Halo, nama aku Bahana dan aku suka nonton film, apalagi kalau filmnya film horor. Halo, aku Tasya dan aku suka nonton film penuh warna. Kita kembali lagi ke FOMO. Fokus obrolan dan movie opinion. Kita akan kembali membahas film-film yang lagi ngetren ataupun yang sudah jadul. Selama itu tontonan menarik, kami bakal ulik. Kali ini kami bakalan bahas film yang baru dirilisnya itu tahun 2023 ya, Bang? Enggak, 2021. Oh iya, berarti aku yang baru tahu, guys. Judulnya adalah Mandela. Oke, Mandela ini adalah film India yang berbasis bahasa India. Hindi nggak sih? Bahasa Tamil. Oh, bahasa Tamil. Yang baru-baru ini tuh lagi ngetren banget di sosmed karena pembahasannya itu selain lucu, tapi juga menyindir tentang politik. Nah, kira-kira ceritanya tuh tentang apa sih, Bang? Ya, ceritanya kan tentang ada seorang rakyat desa yang dia dianggap rendahan di desanya itu. Terus dia nggak pernah dipedulikan sama semua orang di desa itu. Terus tiba-tiba ada pilkada ya. Ya, aku udah nonton sebenarnya. Ya, terus tiba-tiba suara dua partai politik ini seri. Iya, terus Jadi ada satu suara penentu ini. Jadi satu suara penentu ini kebetulan itu si rakyat tadi yang dianggap rendahan itu, segala macam cara sama dua partai ini dicoba buat biar dia memilih salah satunya, itu kayak dikasih banyak duit atau dikasih makanan. Isi filmnya itu nanti akhirnya soal tentang perjalanan dia gimana nanti akhirnya paham kalau hak suara itu nggak bisa dibeli, itu hak suara itu mahal banget. Oh, ternyata voting itu kalau misalnya dikasih makanan atau misalnya dikasih Serangan fajar. serangan fajar ya kalau katanya ya. Kayak misalnya tiba-tiba dikasih uang panas gitu kan. Dianya iya aja gitu. Itu juga bentuk gimana kita bisa menertawakan hal-hal yang sebenarnya nggak sepele kalau misalnya di dunia nyata. Tapi kalau di dalam film itu kita tuh ketawa. Kayak misalnya tiba-tiba dia cuma nyebut, aduh aku pengen tempat potong cukur gitu. Terus tiba-tiba malam itu ada tempat cukur itu. Jeng! Dibangun sendiri. Terus tiba-tiba pas ditanya, gimana kamu mau pilih siapa? Aku pikir-pikir lagi deh gitu kan. Itu kan lucu ya gitu. Tapi kalau misalnya di dunia nyata sendiri itu sebenarnya banyak yang kayak gitu kan. Uang panas ya kalau katanya, ya nggak sih? Uang panas nggak sih, Bang? Suap, ya salah satunya suap lah dibilang. Tapi dikemas dengan humoris. Apa sih adegan humoris yang menurut kamu sebenarnya kalau misalnya di dunia nyata itu sebenarnya kayak nggak lucu, tapi di dalam film itu lucu? Itu sih pas karakternya ngancem buat ini suaranya ini aku bakar ya. Itu lucu sih. Tapi kayak bisa nggak ya kalau misalnya itu di dunia nyata gitu? Maksudnya di situ kan dia udah punya power kan untuk untuk mengendalikan dua pihak ini. Mengendalikan dua itu. Tapi waktu ketika dia nggak tahu apa-apa, serba salah. Satu misalnya dia pilih A, dia bakalan dibunuh sama B. Ketika dia misalnya nggak milih B, dia dibunuh sama A. Itu kan seremin ya, walaupun itu lucu. Kalau aku tuh pas bagian ini, yang menurut yang paling lucu adalah nggak, ini aku mau ketawa karena gara-gara satu toilet mereka bisa marah. Civil war. Gara-gara satu toilet nih. Yaudah kau duluan yang masuk. Enggak, aku duluan yang masuk. Yaudah aku duluan yang masuk. Marah terus nih waktu tiba-tiba kepala daerahnya yang masuk kan. Masuk duluan. Terus lama nih, pingsan. Mereka marah-marah juga. Udahlah tahu kepala daerahnya udah pingsan di dalam kamar mandi. Mereka yang marah-marah. Terus gara-gara toilet ini nih. Toiletnya baru dibangun tuh. Dihancurin sama mereka. Lucu aja, maksudku cuman gara-gara toilet mereka bisa marah. Terus gara-gara itu pula cewek-cewek yang di sana itu kalau mau toilet itu harus malam-malam. Ya itu salah satu isu yang menurutku lucu sebenarnya, karena kan mereka harus toiletnya kemana tuh, ke semak-semak itu kan. Terus malam-malam lucu. Tapi kalau misalnya
Kalau misalnya di dunia nyata itu menyedihkan menurutku. Apalagi perempuan nggak boleh keluar siang-siang untuk buang pup, buang pup. Tapi mereka harus malam-malam. Tapi kan juga menyedihkan dong. Benar nggak sih? Itu humor yang menurutku satir dan juga dark joke juga sih. Gimana sinema ngebikin hal yang harusnya topik serius tapi dibikinin yang kering gitu, yang bosenin, yang ngebosenin tapi yang dibikin jadi menghibur gitu, dan kita secara nggak langsung tersadar kayak iya juga ya. Itu hebatnya sinema sih. Itu juga perlu ditekanin juga kalau film komedi itu suka disepelein sebagai genre yang nggak serius, inferior ya. Padahal genre komedi itu yang biasanya komunikasi sinema yang paling merakyat, bisa touch grass, maksudnya nyentuh di dasar-dasar banget ya dengan komedi ya. Ya maksudnya kayak komunikasi yang sampai sekarang terbukti berkali-kali, entah di sinema dunia atau bahkan di sinema Indonesia sendiri. Kayak Warkop ya. Warkop kan salah satu yang apa sih, komedi yang memang betul-betul nyerempet politik, suka ngekritik pemerintah. Iya, suka mengkritik pemerintah. Tapi itu jadi bikin orang kayak walaupun ketawa sadar. Jangan main-mainin alat negara ya. Jangan takut tuh. Alat negara kan tentara. Maksud gua alat kepunyaan negara. Oh. Tapi kalau misalnya kita kulik-kulik lagi, ada banyak pesan yang disampaikan film ini kepada kita, yaitu tentang kekuasaan, tentang kepemimpinan gitu. Dimana di situ kepemimpinan itu kan sebenarnya dari bapaknya kedua partai, ya nggak sih? Bener ya? Bener ya? Misalnya Bapak A ini adalah si kepala daerahnya. Cuman karena si bapak ini jatuh sakit, akhirnya yang naik jabatan itu anak-anaknya. Anak-anaknya ini berbeda pendapat, berbeda wilayah, dan berbeda ibu, ya kan? Bener kan? Nah dari dua inilah terjadilah ada dua partai politik. Kalau misalnya kita runut lagi, bapaknya itu adalah sosok pemimpin yang disegani sama seluruh masyarakat, ya kan? Di antara dua, karena mungkin karena itu juga dia menikahi dua wanita yang berbeda daerah dan berbeda keyakinan, ya kan? Mungkin karena itu juga nggak sih dia menikah, biar dia bisa menyatuin semua. Iya, bisa menyatuin. Biar bisa menyatuin semuanya. Tapi ternyata ketika dia nggak bisa jadi pemimpin lagi dan harus anaknya yang memimpin, timpang tindih gitu. Dan itu yang bikin kedua anaknya itu melakukan segala cara, segala upaya untuk bisa memenangkan hati masyarakat, gitu kan? Kayak misalnya tadi mereka suap, gitu kan? Ini untuk masyarakatnya, bukan si Mandelanya. Mereka suap, terus mereka memainkan atas nama agama. Itu ada, ya kan? Terus memainkan atas nama kamu kan ini, nggak mungkin kamu sebelah sana gitu, nggak boleh gitu. Sampai semuanya tuh dipeta-petakan. Mereka sebenarnya meminta dukungan masyarakat, tapi mereka juga yang menindas masyarakat, gitu loh. Karena gara-gara itu kan masyarakatnya jadi terbebani. Kedua, mereka merasa harus wajib untuk mendukung mereka gitu. Nah itu yang ngebuat aku, berarti kepemimpinan ini tuh asalkan masyarakat senang, cuma dikasih 100.000 ceritanya, yang penting dia harus menang. Dan ternyata embel-embel menang itu adalah bukan mereka mau menguasai daerah itu, atau misalnya mereka mau membuat daerah itu lebih maju. Bukan, men. Ketika mereka jadi kepala daerah, mereka bakalan dikasih uang sama pemerintahan yang di luar, ya nggak sih? Iya. Ya kan? Mereka bakalan dikasih uang nih, gitu. Saking karena kepikiran, gue bakalan dapat uang, kalau misalnya gue bakalan jadi ketua RT di sini, gue bakalan jadi dapat uang, gue bakalan kaya, gitu. Dan mereka melakukan hal itu segala macam. Itu sih yang membuat aku kayak masyarakat cuman tahu mereka baik, gitu kan. Gue pilih mereka deh, gitu. Kita pilih dia gitu untuk jadi pemimpin kita. Tapi ternyata pemimpinnya bukan mau memajukan si desanya, daerahnya. Ya karena dia pengen kaya, men, gitu. Orang gue dikasih duit kalau menang. Kalau mau diparalelkan ke dunia nyata, itu ada pepatah yang populer banget yang bilangnya power often corrupts, and absolute power
corrupts absolutely. Maksudnya kekuasaan itu bisa merusak moral orang, dan kekuasaan yang lebih besar bisa lebih parah lagi merusak moral orang itu. Macam itu dong, Uncle Ben. Gimana? Di videoin. Kayak Uncle Ben. Coba. Ya kalau kayak kata Uncle Ben, with great power comes great responsibility. Dan itu benar banget. Karena kayak yang kamu bilang tadi, ketika kita dikasih banyak wewenang dan kita dikasih banyak power yang besar dan nggak bisa dikendaliin, kita jadinya kayak semena-mena. Benar nggak sih? Enggak. Hah? Iya enggak, tapi kan kebanyakan gitu. Ya apa. Iya, maksudnya tadi kan kamu nanya itu bakal langsung mengkorup orang nggak? Aku bilang mengkorup orang sih. Tapi aku bilang enggak. Maksudnya kan masih banyak pemimpin yang tercatat dalam sejarah atau yang sekarang juga masih bisa mempertahankan integritas. Yakin. Gitu. Tapi aku percaya kalau orang misalnya udah dikasih amanat buat memerintah, berkuasa, itu udah dibarengin sama beban buat tahan sama tekanan, godaan kekuasaan itu juga. Orang kalau udah semakin nyaman sama kekuasaan itu, mereka merasa kayak udah mulai mispersepsi kalau kepentingan dia itu juga kepentingan rakyat. Kalau udah terima amanat itu harus dapat harus terima beban itu, selalu ditekan sama godaan itu setiap hari. Apa dia bisa akhirnya berserah sama tekanan itu, atau dia tetap pertahankan integritas moralnya? Maksudku kalau seseorang udah dikasihkan power yang overpower gitu kan, dan nggak ada moralitas yang memberitahukan kalau kamu walaupun jadi ketua, kamu harus punya batasan-batasan ini. Nah, misalnya mereka cuma menganggap menjadi seorang pemimpin itu adalah hal yang bisa dia jadikan kayak semena-mena, ya udah jadilah kayak gitu. Apapun itu ini atas nama rakyat gitu. Apapun itu ini demi kebaikan kalian gitu. Atau ini tuh kebenaran ini tuh kebohongan untuk kebenaran. Nah, itu sering tuh terjadi tuh. Greater good. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang terjadi di dalam film ini juga. Nah, di dalam film Mandela ini garis besarnya atau premisnya adalah Mandela sebagai satu suara yang sangat penting untuk menentukan pihak mana yang bakalan menang. Kita selama ini sepele, kayak kalau misalnya gue nggak voting nggak bakalan terjadi apa-apa sama gue. Buktinya di film Mandela, Mandela yang tadinya nggak punya identitas, dia memang nggak diinin. Dia memang diacuhin, tapi ketika dia udah jadi dia punya identitas, dia punya nama, dia punya KTP, dia menjadi penting. Dan saking pentingnya dia harus berkecimpung di dunia politik yang sama sekali dia nggak tahu. Nah itu dia, pertama kali dia jatuhnya kayak didodol-dodolin kan, dibodoh-bodohin ya soal politik gitu loh. Kayak mohon maaf, kayak voters yang cuman ayo gas aja, atau ayo yuk gitu kan. Tusuk nomor ini gitu kan. Tapi dibodoh-bodohin gitu. Sama kayak Mandela itu, dia kayak dibodoh-bodohin gitu loh. Pada akhirnya dia masyarakat yang lainnya tuh benci sama dia. Karena cuma dia doang yang dispesialin. Dan dia juga gak paham soal itu, ya gak sih? Kita juga gak bisa salahin Mandela. Tapi ya kita juga bisa salahin Mandela karena ternyata dengan keistimewaannya itu dia jadi semena-mena. Itu dia juga dapat tuh kekuasaan yang bikin semena-mena. Tapi pada akhirnya si tokoh utama kita, si Mandela ini, dia sadar kalau kekuasaannya dia itu, votingnya dia itu sangat berpengaruh. Nah makanya kalau misalnya kita pemilu nih, ya ini sekarang bentar lagi nih, tiba-tiba ngomongin itu. Kalau misalnya kita golput atau apa, oke, boleh kamu bilang golput lah, gua kan ini ya nggak ngaruh lah, bohong, nggak mungkin. Itu ngaruh, politik itu semuanya itu ada gitu, berpengaruh di kehidupan kita, di pekerjaan kita, bahkan di gaji kita. Itu tuh ngomongin tentang politik semua. Jadi kalau aku bilang ya, kalau misalnya kamu golput, ya kamu bakalan kayak Mandela tuh nanti, diremehin, terus kayak jadi nggak tahu, dibodoh-bodohin gitu loh.
kayak gitu dia udah mulai kehilangan gunanya gitu, langsung kayak ya udah kita anggap dia lagi sebagai sampah gitu. Gitu loh, kayak kalau dia udah nggak berguna lagi ya udah gitu loh. Oh, ini aku mau sekalian nyambungin ke kamu soal hak memilih itu di sistem demokrasi kan, kayak cara ungkapan rakyat, pemimpin mana sama program mana yang perlu kita pilih. Nah itu kan, itu sebenarnya udah keren banget kan secara konsepnya sistem demokrasi itu. Tapi demokrasi itu ada sisi lainnya juga, kayak itu percuma kalau kita punya kebebasan kayak gitu, tapi kalau kita gampang dibodohi. Balik lagi tadi udah kamu bilang, rakyat itu harus paham banget politik, nggak usah sampai jauh-jauh banget. Terus deh kayak paham basicnya aja, gimana cara how it works, gimana cara mereka bekerja. Ya pokoknya kalau misalnya ada calon kepala daerah yang bilang menjanjikan sesuatu yang too good to be true gitu. Oh kayak gini ya. Kayak itu kalau oke. No comment. Ya oke, contohnya kayak gitu. Tapi tiba-tiba yang terjadi di lapangan beda. Ya, makanya itu pentingnya kita paham politik, biar kita paham yang mana yang benar-benar terdengar kayak program yang menjanjikan, yang diajukan sama calon pemimpin, mana yang kira-kira cuma retorika kampanye politik aja yang contohnya ya kayak janji-janji yang template banget lah, kayak bilang apa kayak bilang korupsi ini gratis, akan diberantas. kayak gitu, kayak template banget ya. Oke, kalau bahas korupsi diberantas ya apa, gimana caranya, bahas secara terperinci dan accessible, maksudnya bisa dipahamin semua orang juga gitu. Ya itu pokoknya intinya kenapa rakyat mesti paham politik, biar mereka nggak gampang dibodohi. Karena kalau kita malah jadinya memilih pemimpin yang malah semena-mena soal wewenang kekuasaannya, mereka yang bisa jadi ancaman hancurnya norma-norma demokrasi. Terus bisa aja dikasih pembatasan kebebasan kita sebagai warga sipil. Terus ya banyak kan bahayanya maksudnya. Kalau di dalam film ini kita bahas soal media, yang mana media yang akan dilihat sama masyarakatnya itu kayak misalnya pamflet, terus kayak misalnya flyer, poster dan segala macam itu ada gitu di dalam film ini. Dan aku acungin jempol banget sama penata artistiknya, sama idenya dalam memberikan warna-warna yang bisa dibilang kalau misalnya kita nggak nonton film itu lagi dengan lama banget, tapi kita pasti bakalan ingat warna partainya. Warna partainya yang paling tua, maksudnya anak yang paling tua itu warna merah. Anak yang paling kecil warnanya itu hijau. Udah, aku bakalan ingat itu sepanjang masa. Karena di dalam film itu sepanjang si kedua orang ini tadi promosi, mereka tuh betul-betul kayak yang kita sering lihat kalau lagi pemilu, semua serban warna partainya gitu loh. Semua, sampai dari tempat duduk, kendi, terus pakaian, bahkan botol minumannya, semua kemasannya warna partainya mereka gitu. Biar supaya apa? Ya biar kita tuh diingatkan kayak oh oke, pilih ini, oh oke, gini. Dan tanpa tersadar kita sendiri ketika melihat visualisasi itu dan dibiasakan sama warna itu, ketika kita mau coblos nanti pasti kita keingetnya gini, oh gue keinget sama dia sih, yaudahlah dia aja gitu dicoblos. Itu loh pentingnya media tadi gitu. Pengaruhnya gede banget ketika di dalam film ini ada permainan media juga gitu, karena media ini juga yang bikin kita suka oleng gitu. Oleng tuh gini kayak, wah aku karena nggak tahu yang lain wajahnya, dia aja lah karena aku sering lihat dia. Banyak kayak gitu ya, bener nggak sih? Banyak yang kayak gitu loh. Salah satunya aku kayak aku nggak kenal siapa nih. Bahkan terkadang tuh aku capcip gitu. Atau enggak gini, oh marganya sama kayak aku, dia aja lah gitu. Atau misalnya gini, ya aku sering lihat bapak ini di tukang beca. Kan biasa beca itu kan suka banget tuh, banner itu kan. Tukang beca ini sering kali nih. Nah dia. Jadi media itu betul-betul
bikin kita melek sama orang itu gitu loh. Yang tadinya kita nggak kenal jadi kenal, seolah-olah kita kenal sama dia padahal kagak gitu loh. Kayak gitu. Menurutku di dalam film ini itu dapat banget permainan media itu tadi. Abang? Secara nggak sadar juga media-media kayak online atau di koran juga suka gitu ya. Hah? Ya maksudnya kayak mereka punya kekuasaan buat mendefinisikan mana kayak misalnya isu-isu yang penting disorot. Kalau misalnya lagi masa-masa pemilu atau pilkada, mereka kan biasanya suka memanusiawikan calon kepala daerahnya. Kayak calegnya dimanusiawikan kayak kelebihannya atau kekurangannya. Soalnya ini kan sesuatu yang sifatnya kompetitif kan. Jadi ada beberapa media yang benar-benar bias ke partai politik tertentu atau kayak nggak suka sama caleg ini atau sama kepala daerah ini. Ya jadi maksudnya itu lumayan berbahaya karena rakyat tuh biasanya banyakan itu mereka nggak suka ditentang apa yang mereka percaya. Mereka lebih suka dikasih dengar apa yang mereka pengen dengar. Oh, I see, paham. Jadi itu kita jadi susah nyari kayak sesuatu yang faktual di media. Bahkan kalau di sosial media kayak TikTok itu juga sebenarnya bagus platform kayak gitu. Karena banyak orang bisa bersuara kan, bisa mengutarakan pendapatnya. Tapi bahaya juga karena yang populer di situ juga kayak menyebarkan misinformasi juga itu Makanya banyak banget buzzer yang nyerangnya dari TikTok. Ya, banyak banget ya. Itu makanya penting kita buat mengevaluasi, menyortir mana media yang bisa kita percaya, mana media yang benar-benar bisa adil ke semua pihak. Nggak hanya bias ke satu aja atau apa gitu. Misalnya kalau misalnya direlatekan ke dunia nyata sekarang, itu baru aja terjadi di mana pemilunya Amerika ketika siapa sih Kamala kalah sama Donald Trump. Padahal Kamala itu kan dia dibilang padahal dia ada banyak banget loh diituin sama artis-artis papan atas gitu. Tapi kalah sama Donald Trump yang nggak ada kayak gitu cara mainnya gitu. Tapi cara mainnya jangan salah, Bung. Dia tahu gimana orang-orang kecil, orang-orang yang nggak terlalu tahu siapa Taylor Swift, siapa Beyonce. Dia tahu caranya gimana ngerangkul itu semua gitu. Dan dia juga memainkan orang-orang penting di belakang layarnya kayak media Elon Musk gitu. Elon Musk gitu kan. Yang kalau aku main Twitter tuh waktu ketika zaman-zaman pemilu aneh banget cuy, tiba-tiba Donald Trump ini ngebalas komen-komen orang. Ngeri kan? Kamu pernah nggak dapet itu? Tiba-tiba tuh memang akun centang biru ya. Tapi tiba-tiba ngomong apa dibalas sama Donald Trump atau misalnya disebut sama Donald Trump. Terus sampai orang bilang ini kena hack. Enggak, Bong. Itu nggak kena hack. Itu emang salah satu bot yang nge-mention orang random aja. Nah, itu salah satu salah satu gerakan media juga gitu yang bikin kita melek sama si Donald Trump. Terus juga salah satu kalau katanya ya, sorry ini kenapa tiba-tiba ngomongin berita. Kalau katanya waktu ketika si Donald Trump ditembak itu salah satu panggungnya dia juga katanya. Ngeri banget nggak sih media itu tuh? Ngeri banget kalau misalnya kita ngerayain rasa simpati kita ke media gitu. Jadi jangan sampai penonton di sini juga terlalu mengagung-agungkan media karena kita nggak tahu di belakangnya tuh bagaimana gitu kan. Terus kalian mempertanyakan apakah FOMO itu harus dipertanyakan, coba dipertanyakan juga gitu loh. Sorry. Kalau aku sih lebih ke relate yang kayak gitu aja. Itu kan juga permainan media kan. Nah itu dia tadi pembahasan tentang film Mandela yang bisa kamu tonton di Netflix. Tapi sayang banget ya subtitlenya itu cuman bahasa Inggris, nggak ada bahasa Indonesianya. Pakai kamus aja. Iya. Gak apa-apa, yang penting kita bisa. Enggak sih, nggak terlalu nggak terlalu apa namanya? Nggak terlalu susah. Nggak terlalu susah sih bahasa Inggrisnya. Pembahasannya juga ringan banget gitu.
kalau misalnya kalian suka sama pembahasan kami, ya nonton aja filmnya gitu. Ya, dan jangan lupa buat klik like, comment, dan subscribe di channel kami ini ya. Sini. Oke. Bye.